Bertemu lagi dengan saya Sugeng Haryadi. Kali ini saya berada di Candi Kesiman Tengah yang lokasinya berada di Kabupaten Mojokerto. Mari kita telisik Candi Kesiman Tengah ini yang lokasinya berada di tengah sawah ini ya. Tengah sawah, dan aksesnya harus menggunakan sepeda motor di sini. Nah, candinya berada di belakang saya ini. Mari kita telisik Candi Kesiman Tengah ini. Candi Kesiman Tengah merupakan bentuk pemahaman yang keliru dari konsep candi sebagai pemakaman seorang raja. Namun candi ini bukanlah makam, akan tetapi merupakan bangunan suci, pemujaan maupun pendarmaan, monumen mengenang kematian tokoh. Bangunan candi ini memiliki dena serupa dengan Candi Jago maupun Candi Surawana, berupa dena dasar persegi berukuran 7,2 meter kali 7,15 meter. Material penyusunnya terdiri dari dua bahan. Dalam kitab Manasara Silpa Sastra disebut sebagai misra, yakni batu andesit pada bagian batur dan bahan muda lapuk pada bagian atap. Para tukang pada masa lalu sangat jeli dalam menyusun bangunan tersebut agar saling mengait satu sama lainnya dengan teknik kuncian. Satu persatu balok batu dilubangi dan balok lainnya dipahat tonjolan agar ketika kedua balok tersebut digabungkan saling mengikat. Candi Kesiman Tengah pada dasarnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki candi yang berbentuk batur, badan candi juga terdiri dari bahan yang sama, dan atap candi yang tidak ditemukan sama sekali susunannya. Candi sebagai bangunan suci ini memiliki gaya arsitektur mirip sekali dengan Candi Jago dan Candi Naga pada percandian Penataran. Kaki candi yang masih relatif utuh dengan tangga naik sebanyak 2 buah di sisi barat. Akan tetapi pada bagian badan candi telah runtuh dan menyisakan sedikit susunan batu, sisanya teronggok di halaman sekitar candi. Atapnya telah musnah, mungkin berbentuk tumpang seperti bangunan Candi Jago. Bisa juga seperti atap meru pada bangunan Pura Bali. Menariknya, kaki Candi Kesiman Tengah ini dihiasi relief Samudra Mantana dengan gaya pemahatan di luar langgam seni keraton. Relief tersebut berkisah tentang adegan pemutaran Gunung Mandara oleh para dewata bekerja sama dengan Asura untuk mendapatkan air keabadian, yaitu Dita Amerta. Relief tersebut mengajarkan kepada kita beberapa hal. Pertama adalah betapa pentingnya kerjasama dan kekompakan tim dalam melaksanakan gotong royong mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menepati janji menjadi hal yang tidak boleh dilupakan, sebab sekali berkhianat akan mendatangkan malapetaka. Yang ketiga, baik buruknya dalam bersikap bukanlah takdir, akan tetapi sebuah pilihan. Kembali ke pembahasan relief Samudra Mantana, tumpaknya langgam relief tersebut tidak dibuat oleh tukang kerajaan. Gaya pengukirannya sangat kaku seperti mozaik gaya seni Aztek atau suku Aztek yang ada di Amerika Tengah. Gaya seni yang tak lazim tersebut ini kemudian merupakan karya para pertapa yang mendirikan bangunan suci peribadatan tersebut. Terlebih lokasi candi ini berada di ketinggian dan tempat terpencil di Desa Kesiman Tengah
Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kriteria bangunan suci Karesian. Gaya arsitektur bangunan suci di Jawa Timur abad ke-5 sampai 15 Masehi menguraikan bahwasanya Candi Kesiman Tengah merupakan bangunan suci yang digunakan oleh para resi, layaknya bangunan pada lereng Gunung Penanggungan. Candi Kesiman Tengah ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Fungsi candi ini pada zaman dahulu adalah sebagai bangunan suci para resi, para pertapa atau orang suci Hindu. Secara administrasi, Candi Kesiman Tengah ini memang terletak di Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Candi ini berdiri di tengah-tengah lahan pertanian sisi utara kaki Gunung Welirang. Berikut sejarah singkat tentang Candi Kesiman. Jadi Candi Kesiman ini sering juga disebut sebagai Candi Cungkup oleh masyarakat setempat. Dalam bahasa Jawa, cungkup berarti struktur kecil bertiang 4 dengan atap yang menaungi bangunan pemakaman. Pada masa itu, para ahli menduga bahwa penyebutan cungkup mungkin berbentuk pemahaman yang keliru dari konsep candi sebagaimana pemakaman seorang raja. Padahal pada zaman dahulu Candi Kesiman Tengah diperkirakan menjadi bangunan suci para resi Hindu. Hal ini dapat dilihat pada relief yang menghiasi candi berukuran 7x7 meter ini. Candi Kesiman Tengah dibangun dari misrah, yakni batu andesit pada bagian batur dan bahan yang mudah lapuk pada bagian atapnya. Saat ini bangunan yang tersisa hanya bagian badan dan kaki candi saja yang berbentuk batur, sementara bagian atapnya telah musnah. Bagian kaki candi reliefnya masih utuh dengan dilengkapi 2 buah tangga, sedangkan sebagian bahan candi yang telah runtuh dan hanya menyisakan sedikit susunan batu. Relief Candi Kesiman Tengah ini dihiasi relief Samudra Mantana. Salah satu kisah yang terkenal dalam kepercayaan Hindu, Samudra Mantana, berkisah tentang pengadukan lautan susu yang menggunakan Gunung Mandara sebagai tongkat pengaduknya. Hal ini dilakukan oleh para dewata bekerjasama dengan Asura, ini semacam makhluk sejenis raksasa, untuk mendapatkan air keabadian atau tita amerta. Namun dewa menggunakan daya tipu daya sehingga bisa mengambil amerta dari Asura. Relief ini memiliki beberapa makna, diantaranya pentingnya kerjasama dan kekompakan tim dalam mencapai tujuan bersama. Mungkin tempat ini jadi tempat outbound-nya para dewa ataupun para orang-orang dulu ya. Menepati janji adalah hal yang tidak boleh dilupakan, sebab sekali berkhianat akan mendatangkan malapetaka. Baik buruknya dalam bersikap bukan takdir tetapi sebuah pilihan. Relief Samudra Mantana di Candi Kesiman Tengah ini tampak tidak dibuat oleh pihak kerajaan. Gaya pengukirannya sangat kaku, seperti halnya mozaik gaya seni dari suku Aztec yang ada di Amerika Tengah. Karena itu, para ahli menduga bahwa relief tersebut merupakan karya dari para petapa yang mendirikan bangunan suci peribadatan ini. Mari jelajahi jejak sejarah di Candi Kesiman Tengah di Pacet, Mojokerto. Ayo generasi muda dan pecinta sejarah Nusantara, sudahkah kamu mendengar tentang Candi Kesiman Tengah di Pacet, Kabupaten Mojokerto? Candi ini bukan hanya saksi bisu kejayaan masa lalu, tetapi juga menjadi tempat yang penuh cerita tentang budaya dan tradisi leluhur kita.
Ayo jadikan perjalananmu lebih bermakna. Yang pertama, kita bisa belajar sejarah langsung dari sumbernya. Kenali lebih dekat bagaimana leluhur kita membangun peradaban di masa lalu. Yang kedua, kita bisa merasakan keindahan arsitektur kuno yang unik dan menawan. Yang ketiga, kita bisa menikmati suasana alam yang indah dan sejuk di Pacet. Ini akan menyegarkan tubuh kita. Mengunjungi Candi Kesiman Tengah bukan hanya sekedar perjalanan wisata, tetapi juga cara kita menghargai dan menjaga warisan budaya bangsa. Ayo ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk datang bersama. Jangan biarkan sejarah hanya menjadi cerita yang ada di buku saja. Datanglah, jelajahi, dan jadikan bagian dari generasi yang peduli pada budaya dan sejarah Indonesia. Ini adalah Candi Kesiman Tengah. Lokasinya berada di tengah-tengah sawah di sini ya. Tengah-tengah sawah, aksesnya pun jalan setapak di sini. Nah, ini jalan setapak. Di tengah-tengah sawah ditemukan Candi Kesiman Tengah ini. Ini lokasi Candi Kesiman Tengah. Nah, sayangnya dikunci. Ini ya, jadi kita melihat dari samping-sampingnya saja. Struktur batunya di sini kelihatan sekali. Ini adalah batu andesit ya, batu andesit yang dari sisi reliefnya ini masih bagus ya, masih bagus, masih terlihat jelas, yaitu ornamen relief manusia, hewan. Nah, ini ada hewannya ya, yang itu ada hewannya. Kemudian di sini juga ada manusia yang memegang sesuatu di sini. Nah, ini reliefnya dari Candi Kesiman Tengah. Nah, ini reliefnya, susunan batunya juga masih, cuman agak yang bawah-bawah ini tidak tersusun dengan rapi. Ya, ini mungkin harusnya menghadap ke atas, tapi menghadap ke samping di sini. Nah, ini jadi Candi Kesiman Tengah. Nah, ini relief manusia ya, relief manusia yang ada di candi ini. Nah, ini, nah di atasnya tampak seperti ini ya, Candi Kesiman Tengah. Sayangnya tidak bisa masuk di sini, jadi harus dari luarnya. Ini tampak seperti ini. Nah, susunan dari Candi Kesiman Tengah. Nah, ini yang bawah sudah mau roboh ini ya. Yang bawah sudah mau roboh. Kunciannya mungkin kurang kuat ya. Tapi struktur candinya masih cukup bagus di sini. Cukup bagus sekali, reliefnya masih tertata. Ini kelihatan sekali relief manusia. Relief manusia di sini. Dari Candi Kesiman Tengah ini. Nah, ini tampak jelas sekali bahwa ini reliefnya ya, pelipit dan lain sebagainya masih bagus juga. Cuman yang sebelah sini agak mau runtuh ya. Ini susunannya kurang kuat ya. Nih, tampak seperti ini. Nah, di atasnya tampak seperti ini ya. Susunan batu batanya karena mungkin di tengah sawah sehingga nggak banyak diperbaiki atau direnovasi di sini. Tampak seperti ini dari Candi Kesiman Tengahnya.
Nah, di sana juga tampak ada onggolan-onggolan batu yang belum tersusun sebagaimana mestinya. Ini dari Candi Kasiman Tengah, atau lebih dikenal dengan Candi Cungkup ya. Lokasinya berada di tengah sawah di sini. Temuan candinya berada di tengah sawah. Nah, ini tampak seperti ini. Ini Candi Kasiman Tengah. Struktur batu-batunya batu andesit ya. Semua mulai dari bawah sampai ke atasnya batu-batuan andesit semuanya ini. Jadi tampak seperti ini Candi Kasiman Tengah atau Candi Cungkup, lebih dikenal dengan Candi Cungkup. Nah, ini tampak seperti ini ya. Jadi batu-batuannya tersusun dari batu-batuan andesit kuno. Nah, ini yang lokasinya berada di tengah-tengah sawah. Nah, ini struktur batunya juga kelilingnya tidak seberapa luas, hanya berapa meter ini. Nah, ini kelihatan candi gaya-gaya Majapahit kuno atau bernuansa Hindu Buddha. Reliefnya juga masih begitu jelas ya, masih jelas sekali reliefnya. Nah, ini ornamen gaya khas Majapahit kuno. Jadi dari candi ini kelihatan jelas relief pahatannya juga menonjol. Ini candinya. Kalau dari sisi sini, ini yang kita pijak di pintu masuknya juga terbuat dari batu ya, atau batuan andesit kuno. Entah seperti ini. Nah, ini sisi sebelah timurnya dari candi ini, nampak seperti ini. Ini gaya-gaya Majapahit kuno. Reliefnya juga masih bagus, nuansa relief manusia dan hewan. Di sini ada mungkin gajah ataupun macan ini ya. Sini terus nuansa juga nuansa flora ya. Ini dari Candi Kasiman Tengah atau Candi Cungkup. Kita nggak bisa masuk di dalamnya. Ini candi dari Candi Kasiman Tengah. Ini adalah batu-batu andesit kuno. Isinya full batu andesit kuno di sini. Jadi tidak ada batu bata merah, tapi semuanya batu andesit kuno. Susunan struktur dari candi ini tampak seperti ini.
pelipit candinya juga masih bagus ini, meskipun sudah ratusan tahun berdiri tapi masih bagus di tengah sawah. Mungkin ini tipe dari candi Batur ya, candi bukan candi utama ya, atau mungkin tujuannya juga untuk ibadah ya, Pak, seperti ini dari candi Kasiman. Ini lokasi masuk dari candinya, Candi Kasiman Tengah atau Candi Cungkup. Nah, ini sisi dari sebelah kiri candi, dan ini depan candinya, tampak seperti ini. Nah, ini posisi bagian atasnya ya, posisi bagian atasnya tampak seperti ini. Semuanya terbuat dari batu andesit kuno ya. Nah, ini semua batu andesit kuno, hanya sisi atapnya sudah mulai hilang atau mungkin runtuh. Nah, ini ditaruh di bagian bawah ini. Nah, sebelah sana juga ada. Tapi yang tersisa di sini adalah bagian pondasi kaki candi, dan tubuh candinya pun masih bagus ya. Tubuh candinya pun masih bagus di sini. Ya, hanya sebagian sisi atas. Nah, ini masih ada sampai dengan pelipit. Kemudian setelah pelipit sudah tidak ada lagi candinya. Ini Candi Kasiman Tengah. Ya, Kasiman Tengah tampak seperti ini. Relief-reliefnya juga masih bagus, bernuansa manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ini tampak seperti ini. Pelipit, ornamen, dan lain sebagainya juga bagus. Sayangnya arcanya saya tidak menemukan sampai sekarang ya, sebelah mana ataupun apakah sudah diambil atau tidak, saya tidak tahu. Arca Dwarapala ataupun hiasan Kalamakara biasanya ada di sudut candi ataupun di atasnya candi. Enggak seperti ini. Ini dari Candi Kasiman Tengah ataupun Candi Cungkup yang terkenal oleh masyarakat dengan nama Candi Cungkup. Nah, ini tampak sisi dari candinya. Nah, tampak sisi candinya tampak seperti ini dari Candi Kasiman. Lokasinya berada di tengah-tengah sawah ya, jadi kalau bawa mobil kayaknya tidak bisa di sini karena jalan setapak seperti ini ya, jalannya jalan setapak seperti ini, dan sepeda motor pun harus agak jauh karena jalannya jalan rumput seperti ini. Dan di sini juga ada kebun ketela ya, ketela masih banyak ketela yang ditinggal oleh penduduk di sini. Nah, ini Candi Kasiman Tengah ya, lokasinya tampak seperti ini, dan bentuk candinya juga tampak seperti ini. Kita nggak bisa masuk karena terkunci. Ini Candi Kasiman Tengah. Struktur batunya juga masih bagus, terbuat dari batu andesit kuno. Seluruh batu-batunya batu andesit kuno di tengah-tengah sawah, tapi masih berdiri kokoh. Dari Candi Kasiman Tengah ini masih berdiri kokoh. Saya mengambil gambar dari tengah-tengah sawah di sini juga ya, tengah-tengah sawah karena terkunci, sehingga ya ini bentuk dari candi
Kesiman Tengah. Gaya reliefnya masih ada, cuman keunikan candi ini tangga masuknya berada di sampingnya. Ini tangga masuknya berada di sini. Di sini ini tangga masuknya di sini. Ya di samping, biasanya di tengah. Nah ini tangga masuknya, tangga ke atasnya berada disusun di samping di sini, sehingga naik ke atas ya, naik ke atas sana. Nah itu dari samping, dari sudut ya, sudut sebelah kiri candi. Nah itu, sehingga saya tidak menemukan hiasan kawah atau kala makara ya, yang biasanya ada di atas ruangan candi. Nah ini kelihatannya tidak ada ruangan candinya, sehingga ya langsung ke sisi sudut atasnya saja, dan atasnya sudah mulai rusak di situ ya, sehingga atapnya sudah tidak terlihat bagus lagi. Yang bagus adalah di posisi bawah pondasi dan tubuh candi atau bagian tengah dari candi. Ini masih kokoh dan terlihat bagus sekali, termasuk relief-reliefnya. Ini dari Candi Kesiman Tengah atau Candi Jungkup, yang lokasinya berada di Kabupaten Mojokerto dan tempatnya berada di tengah-tengah persawahan, tengah-tengah kebun di sini ya. Jadi ini penemuan candinya, dan sampai sekarang masih kokoh berdiri di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil sisi baiknya untuk kita sikapi atau kita ikuti, dan buang sisi yang kurang baik. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu dan senantiasa diberikan kemurahan rezeki selalu. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya Sugeng Haryadi dari Candi Kesiman Tengah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya.